Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Istirahma Yani, nomor 52002024, Prodi D3 Refraksi Optisi Universitas Widyawusada Semarang. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu analisa penggunaan bahasa non-baku pada judul berita di Surat Kabar Tribun Jateng. Dosen pengampu Bapak Andi Maulana SPD MPD. Latar belakang. Bahasa menjadi salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Bahasa menjadi alat komunikasi yang memudahkan manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Dan bahasa juga menjadi identitas bagi setiap orang di negara tertentu. Pengertian kata baku. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata tidak baku. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisannya saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Umumnya, kata tidak baku sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari. Deskripsi data. Data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penggunaan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Berdasarkan data penelitian ini, berupa kesalahan pemakaian bahasa baku yang berfokus pada kesalahan jurnalistik yang terdapat pada judul berita di suatu surat kabar. Berikut ini merupakan hasil analisis judul-judul pada surat kabar Tribun Jateng. 1. Proyek pembangunan banjir kanal telah rampung tetapi banyak coretan cat semprot. Kata rampung ini menunjukkan bahasa tidak baku, sebab itu tidak sesuai dengan EYD, yang seharusnya itu kata bakunya selesai. Maka kata rampung itu sendiri merupakan berasal dari bahasa Jawa. Dalam penulisan bahasa di surat kabar itu akan dibaca tidak hanya orang yang pandai berbahasa Jawa saja, namun masyarakat umum, maka lebih baik menggunakan bahasa baku Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Kawasan di Kota Lama Mangkrat. Pada kata mangkrat tidak baku dan tidak terdapat dalam EYD, sebaiknya dapat diganti dengan kata sepi. Maka kata dari mangkrat yaitu sepi, sunyi. Tetapi kata tersebut lebih cocok digunakan pada bahasa orang-orang pasar atau para pedagang. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut jarang yang mendengarnya. 3. Kabin panas bikin tambah stres. Pada kata bikin itu merupakan kata tidak baku, sebab kata tersebut tidak sesuai dengan kaidah EYD yang ada. Kalau kata bakunya itu buat atau membuat, maka yang terdapat pada kata bikin itu sendiri terasa kurang tepat jika digunakan untuk konteks pembicaraan secara luas. Mungkin akan sesuai jika dipakai oleh percakapan anak-anak. Pembahasan. Dari berita pada surat kabar tersebut ada sebanyak 3 kata yang merupakan kata yang tidak baku. Jika dilihat dari keseluruhan berita, maka dapat dilihat kata yang menggunakan kata baku. Setelah dianalisis, maka didapati beberapa kata yang merupakan bahasa yang tidak baku, yaitu rampung, mangkrat, dan bikin. Kesimpulan. 1. Penggunaan kata baku juga ditemukan pada penulisan judul surat kabar Tribun Jateng. 2. Terdapat juga penggunaan bahasa Jawa dalam penulisan judul. Akibat penggunaan tersebut dapat menimbulkan kebingungan terhadap pembacanya.
3. Terdapat penggunaan kata yang tidak kebanyakan masyarakat memahaminya. 4. Penggunaan kata pada judul berita yang singkat dapat membingungkan pembacanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.